Tahukah kamu, ada satu bangsa yang begitu mengerikan, sampai manusia memohon dibuatkan tembok agar selamat dari mereka. Di ujung dunia yang jauh, hidup sebuah kaum dalam ketakutan. Bukan karena perang biasa, bukan karena kelaparan, tapi karena makhluk perusak yang setiap hari datang, menghancurkan, dan pergi. Mereka disebut Ya'juj dan Ma'juj. Bukan mitos, bukan dongeng. Nama mereka diabadikan langsung dalam Al-Quran. Kaum ini merusak apapun yang mereka lewati. Tanaman hancur, air habis, keamanan lenyap, manusia tidak mampu melawan, senjata tak berarti, benteng runtuh, sampai akhirnya mereka mendengar nama seorang pemimpin, yaitu Zulkarnain, seorang raja yang Allah beri kekuasaan dan ilmu, bukan zalim, bukan sombong, tapi adil dan takut kepada Allah. Saat Zulkarnain sampai di negeri itu, penduduk berkata dengan suara gemetar, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak di bumi. Bolehkah kami membayar agar engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka?" Mereka siap menyerahkan harta, emas, perak, apa saja. Tapi dengarkan jawaban Zulkarnain. "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Bantulah aku dengan tenaga. Bukan uang yang ia minta, bukan pujian, tapi kerja bersama dan keikhlasan. Ia memerintahkan besi dikumpulkan, disusun di antara dua gunung, lapisan demi lapisan, lalu api dinyalakan. Besi memerah, panas menyala, kemudian tembaga cair dituangkan, dan terbentuklah tembok raksasa yang belum pernah ada sebelumnya." Al-Quran menyebutkan, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya dan tidak mampu melubanginya. Tembok itu bukan hanya kuat, tapi atas izin Allah. Dan Zulkarnain berkata dengan rendah hati, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, bukan karena strateginya, bukan karena kekuatannya, tapi karena Allah." Namun dengarkan bagian yang paling menggetarkan. Apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur. Suatu hari, atas izin Allah, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan saat itu, dunia akan gemetar. Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka meminum air sampai habis. Mereka merusak apapun yang mereka lewati. Ini bukan kisah untuk ditakuti semata. Ini peringatan bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Benteng sekuat apapun akan runtuh jika Allah menghendaki. Dan pelajaran terbesarnya ada di sini. Keselamatan bukan dari tembok, bukan dari senjata, tapi dari iman. Karena saat tembok itu hancur, yang menyelamatkan manusia bukan besi dan tembaga, tapi Allah. Jika kisah ini membuatmu sadar bahwa perlindungan sejati hanya dari Allah, tulis hasbi Allah di kolom komentar. Dan bagikan, mungkin ada hati yang terlalu percaya dunia, dan Allah ingin mengingatkannya lewatmu.